Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Faiz Akbar, mahasiswa Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, dengan nomor induk mahasiswa 1855201162. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan ujian mata kuliah pemrograman berbasis objek yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Taslim MKom. Nah, pada kesempatan kali ini karena NIM saya belakangnya 62 atau 2 atau genap, maka saya mendapat kesempatan soal paket A, yaitu soal data rumah. Nah, langkah pertamanya yaitu saya tunjukkan dari database yang sudah saya buat, atau coba kita buat dari awal lagi. cmd dengan perintah cd slash xampp slash mysql slash bin. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah mysql spasi -u spasi root. Nah, setelah ini coba kita lihat database yang udah pernah kita buat dengan perintah show database. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, inilah beberapa database yang sudah pernah saya buat. Nah, karena saya mendapatkan soal tentang data rumah, maka saya buat nama database saya yaitu rumah. Nah, untuk melihat isi tabel dari database yang sudah saya buat, kita ketikkan perintah use rumah. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, kita sudah masuk ke database rumah. Kemudian kita ingin melihat tabel yang ada di dalam database yang sudah kita buat tadi dengan perintah show tabel. Pakai S di belakangnya, kemudian titik koma. Nah, tabel yang ada di dalam database rumah tadi ada nama tabelnya itu data rumah. Nah, untuk melihat file dari tabel data rumah bisa kita ketikkan perintah yaitu dash data rumah, atau kita mendeskripsikan isi dari tabel data rumah, kemudian titik koma enter. Nah, di sini file yang ada di dalam tabel tersebut ada kode rumah, tipe rumah, kemudian luas tanah. Nah, tipenya ketiga-tiganya saya buat varchar. Untuk tipe rumah itu karena dia tidak banyak makan angka atau makan space, makanya hanya saya buat 5 aja. Nah, kemudian saya ingin untuk melihat isi dari database tadi itu bisa kita ketikkan perintah select bintang from data rumah titik koma. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa isi untuk tabel dari database rumah. Ada 1, 2, ada 6 yang sudah saya buat. Nah, untuk eksekusi langsung saja kita coba di aplikasi NetBeans. Nah, ini desain dari aplikasi yang sudah saya susun, yang sudah saya bentuk. Nah, di sini ada tipe rumah, ada kode rumah, dan ada luas tanah. Nah, dengan source code-nya ini. Nah, di sini ada vcode. Vcode ini adalah variabel name dari file tipe rumah. Nih, di sini vtp untuk tipe rumah. Kemudian untuk kode rumah saya membuat variabel name-nya yaitu vcode. Nah, kita samakan di sini vcode, vtp, dan untuk luas kita buat variabelnya vluas. Coba kita cek apakah sama. Nih, sama vluas. Nah, juga ada beberapa tombol di bawahnya.
yaitu simpan, edit, cari, hapus, dan cetak. Nah, kegunaan dari masing-masing button yang ada di bawah ini bisa langsung kita eksekusikan dengan cara klik run, kemudian run file, atau menekan shortcut Shift dan F6. Tunggu prosesnya. Kita sudah masuk untuk menjalankan aplikasinya. Nah, misalnya saya ingin memasukkan tipe rumah 32 dengan kode rumah kredit 02 misalnya. Tipe rumahnya 32 dengan luas tanahnya 36 meter persegi. Kemudian kita lakukan klik simpan. Oke. Nah, kredit 02 sudah ada di dalam database kita. Untuk membuktikan apakah file isi database kita sudah terisi, kita kembali lagi ke command prompt. Kita coba cek database kita dengan perintah select bintang from data rumah titik koma. Nah, kredit 02 sudah masuk ke dalam database kita. Nah, kegunaan dari edit, seandainya kita salah input, ternyata kode rumah kredit 02 itu tipe rumahnya bukan 32, ternyata 36. Nah, kita ubah tipe rumah yang awalnya itu 32, kita hapus menjadi 36, kemudian kita edit. Nah, di sini kode rumah kredit 02 sudah berubah tipenya menjadi 36. Nah, kemudian untuk cari, misalnya kita ingin mencari kode rumah klaster, karena misalnya kita bingung kode rumah klaster itu tipe rumahnya berapa. Kita klik cari. Nah, di sini dia langsung keluar bahwa kode rumah klaster itu tipe rumahnya 102. Nah, misalnya kode rumah klaster ini sudah tidak diperlukan lagi datanya, atau misalnya datanya ingin diganti. Nah, kita bisa menghapus dengan cara klik button hapus, terhapus, dan sudah tidak ada lagi di database. Nah, apabila rasanya sudah cukup semua isi dari database kita bisa mencetak laporan dengan menggunakan e-report. Nah, di sini saya sudah relasikan button cetak ini dengan e-report. Nah, kita klik cetak. Tunggu prosesnya, memang agak lama. Nah, di sini sudah keluar informasi data rumah. Inilah kode rumah yang sudah kita masukkan ke server, ke database kita tadi. Nah, dengan button cetak ini kita juga bisa menyimpan laporan kita ini, dan juga bisa kita print atau kita cetak. Nah, mungkin cuma sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.